A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mohon di video ini kalian nonton, benar-benar nonton dari awal sampai selesai ya. Jangan ada baper, karena sejatinya baik itu Riyad Bajri atau siapapun yang berbicara tentang Sunni Syiah, ini berbicara tentang fakta dan data sejarah. Karena kejahatan Yahudi itu tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan teman-teman. Yaitu di video ini saya ingin menanggapi sebuah klarifikasi yang dinyatakan oleh Riyad Bajri atau Ustadz Riyad Bajri, di mana beliau memberikan statement yang sangat tegas untuk membantah semua tuduhan kepada dirinya, dan beliau siap untuk melakukan mubahalah. Seperti ini videonya. Apabila kalian memang yakin bahwa ana berdusta, ana fitnah, ana ngarang-ngarang, di antara kalian yakin bahwa di antara kalian ada yang yakin bahwa bisa jadi ana mati su'ul khotimah katanya. Bisa jadi ana mati kufur katanya dengan hal ini. Oke? Di antara kalian ada yang yakin bahwa ana menerima bayaran dari Zionis Israel katanya. Oke? Kalau emang kalian yakin, beneran, kalian yakin dan kalian punya keimanan kepada Allah, ana tunggu di sini. Ana ada di sini setiap Selasa dan Kamis. Temui ana dan kita mohon kepada Allah sama-sama agar Allah turunkan ke atas kita laknatnya, ke atas yang berdusta di atas kita, di antara kita. Nastanzil la'natallahi 'alal kadhibin. Kita mohonkan agar Allah turunkan laknatnya Allah kepada yang berdusta di antara kita. Siapa lihat? Apa kau yang berdusta tentangku atau aku yang berdusta tentang apa yang kusampaikan dari hak ini? Ana nggak takut buat akidah ini, ana berani mati. Ana berani mati di atasnya. Ini tauhidku, ini akidahku, ini manhajku. Cari Tangerang, Kota Madia, cari kajian Riyad Bajri. Dengan mudah kalian akan dapat menemukannya. Kita bermubahalah. Apabila memang kalian yakin dengan apa yang kalian katakan tentangku, kesini. Bawa para followers dan pengikut kalian. Bawa infrastruktur live kalian. Biar para pengikut kalian melihat siapa sebenarnya yang berdusta di antara kita. Bismillah, kesini. Apabila memang benar kalian yakin atas apa yang kalian tuduhkan padaku. Apabila kalian tidak yakin, maka aku mengangkat tanganku kepada Allah, berdoa dengan hak mazlum. Semoga mereka yang mencelaku, memfitnahku, memakiku, aku mohonkan pada Allah, ya Rabbi, apabila memang mereka tulus, dasarnya memang untuk membela Islam, maka beri hidayah mereka. Namun apabila memang berangkat dari hawa nafsunya, berangkat dari ego dan kebenciannya kepada yang hak, aku gunakan hakku sebagai hambamu yang dizolimi, ya Rabbi. Lumpuhkan lidah mereka, lumpuhkan tangan mereka, dan tampakkan kepada para manusia bahwa kau menurunkan hukumnya ke atas mereka. Terakhir kita doakan untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi, selamatkan, dan kemudian tepis tipu daya dan makar musuh-musuh Islam di sana. Ya, kita sekarang ini melihat beberapa orang yang membela H ini dengan perasaan. Bahwa kok orang tidak perasaan sih? Bisa-bisanya menuduh H itu Syiah, H itu begini, H itu begitu. No, yang ingin saya bahas di sini adalah dengan data. Kalau kita mau berbicara data, banyak data yang berseliweran. Entah data yang membela H atau data yang mengungkap fakta tentang H. Dan di sini teman-teman, saya juga memiliki data dan juga memiliki penelitian, riset. Karena kalau kita ingin berbicara, kita wajib riset terlebih dahulu. Ya, wajib riset. Dan ketika kita mendengar pernyataan Ustadz Riyad bahwa dia mengatakan Ismail Hani itu sebagai orang Syiah Rafidah ular, itu adalah suatu yang bisa diwajarkan. Karena kita bisa melihat sendiri bahwa siapa namanya Ismail H itu bersekutu atau berafiliasi, didanai, bukan cuma mengenai senjata teman-teman. Tetapi H ini diberikan senjata sekaligus uang. Untuk apa? Untuk berperang dengan Israel. Kalau kita berbicara tentang perasaan, nih kita berbicara perasaan. Israel itu sangat kejam terhadap penduduk Gaza. Ya, anak-anak kecil dari balita sampai lansia itu di sedangkan kalau kita bisa melihat sendiri teman-teman, ada yang jauh lebih kejam daripada Israel, yaitu Iran. Iran jauh lebih kejam daripada Israel. Tercatat melalui sejarah, melalui perhitungan angka kematian di Gaza, dari tahun 2008 sampai 2023, total manusia yang telah dibunuh oleh Israel itu berjumlah 158.000 nyawa. Ini tercatat dan ada datanya. Ya, catat, saya tulis di sini. Ini pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis atau Yahudi, bangsa Yahudi. Sekarang di sini adalah Iran. Nah, Iran ini teman-teman lebih kejam daripada Zionis. Kenapa saya menyatakan demikian? Syiah Iran itu pernah
membunuh 140.000 orang Sunni dalam sehari. Ini ada beritanya dan beritanya dimuat di beberapa laman, teman-teman. Saya kasih contoh, salah satunya adalah kompas.com. Bahkan tidak berhenti di situ ya teman-teman. Orang-orang Syiah Iran ya, terkhusus Syiah Rafidhah, karena Syiah ini banyak sekte-sektenya, dan yang paling kejam adalah itu Syiah Rafidhah. Dan semua Syiah rata-rata memiliki sejarah kelam terhadap Sunni, pembunuhan-pembunuhan, pembantaian yang telah mereka lakukan dalam sepanjang sejarah Islam. Data yang tadi saya sebutkan itu tidak seberapa. Di mana di dalam sehari Syiah Iran bisa melakukan pembunuhan yang dimana bisa dilakukan oleh Yahudi selama 16 tahun hanya dikerjakan sehari oleh Syiah Iran. Sekarang kalau saya nanya kepada kalian, lebih kejam mana Syiah Iran dengan jawab dengan hati nurani kalian. Kalau mau berbicara tentang kemanusiaan. Dan ini tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Saya akan membacakan fakta sejarah kekejaman Syiah terhadap saudara-saudara kita, baik dari kepemimpinan Umar bin Khattab sampai di era modern ini. Karena jelas terekam di dalam literasi sejarah dan kitab-kitab sejarah Sunni Syiah. Oke, sekarang saya akan bacakan beberapa fakta yang akan membuat kalian melek kepada sejarah lagi. Oke, di sini saya sudah memiliki laman dan kalian juga bisa mengakses laman ini ya teman-teman. Dimana ini dari Kompasiana Beyond Blogging. Nah, di sini dirangkum teman-teman pada tahun 23 Hijriah, Baba Aladdin atau Abu Lu'lu' membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jelas tercatat di dalam sejarah ya. Orang yang membunuh Umar bin Khattab adalah mereka yang menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merebut kekhalifahannya Ali. Dan orang-orang ini adalah sebagai biangnya orang-orang Syiah. Dan terlebih si pembunuh Utsman di sini terjelas pada tahun 23 Hijriah, Abdullah bin Sabah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jelas kalau Abdullah bin Sabah ini adalah seorang Yahudi tulen, yang dimana dia berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Akhirnya apa? Muncullah Syiah. Begitu teman-teman. Lalu dilanjut kepada tahun berikutnya yaitu 61 Hijriah. Syiah Rafidhah membunuh Imam Husain radhiyallahu anhu di Asyura. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya tercatat, Syiah dicatat atau dibangun dengan darah-darah khalifah, teman-teman. Khalifah Rasyidin malah. Na'udzubillah min dzalik. Terus pada tahun 100 Hijriah, Syiah Rafidhah membunuh 500.000 muslim di Khorasan. 500.000. Bayangkan, lebih kejam daripada Zionis. Lebih kejam daripada Zionis. Dan tiba-tiba Ismail Haniyeh bermesraan dengan orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Iran terkhusus. Bahkan berangkulan, didanai. Setiap tahun teman-teman, saya membaca di Wikipedia, kalau Ismail Haniyeh mendapatkan gelontoran dana dari Syiah Iran Rafidhah sebesar 1,4 triliun. Bayangkan per tahun mendapatkan uang dari Syiah Rafidhah. Ini sudah jelas kalau Ismail Haniyeh bersekutu dengan Allahu Akbar. Kita baca di tahun berikutnya yaitu 280 Hijriah, Syiah Zaidiyah membunuh 50.000 muslim di Yaman. Aduh ya Allah, 50.000. Lalu dilanjut berikutnya di tahun 317 Hijriah, Syiah Qurmuti'ah menyerang Masjidil Haram, mencuri dan merusak Hajar Aswad dengan 8 cukilan serta membunuh 400.000 jemaah haji. Na'udzubillah, 400.000 teman-teman. 400.000 jemaah haji dibunuh oleh Syiah. Lalu pada tahun berikutnya 483 Hijriah, Syiah Assassin membunuh Imad al-Din Zinki dan 200.000 muslim di Mesir. Allahu Akbar. Lalu dilanjut ya, pokoknya dari tahun ke tahun Syiah Rafidhah dibangun atas darah kaum muslimin teman-teman. Yaitu pada tahun 1099 Masehi, sudah masuk ke tahun Masehi ya, Syiah Fatimiyah menyerang Palestina dan membantu penyerahan Al-Quds ke pihak Nasrani. Syiah menyerang, ya Allah, Palestina pernah diserang oleh Syiah. Lalu tiba-tiba sekarang berafiliasi. Kembalikan lagi kepada sejarah teman-teman. Karena sudah jelas sejarah ini adalah mengandung fakta-fakta yang menyedihkan teman-teman.
Sangat-sangat menyedihkan. Pada tahun 656 Hijriah, Syiah Alawiyah bersama Hulagu menyerang Baghdad dan membunuh lebih 800.000 orang di Irak dan lebih 2 juta orang di Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Palestina masuk kategori pembantaian orang Syiah Rafidah. Ya, kurang kejam bagaimana lagi orang Syiah ini? Lebih kejam daripada yang kalian teriak-teriak boykot, lebih kejam dari mereka. Lalu dilanjut pada tahun 907 Hijriah, Syiah Safawiyah membunuh 1 juta Sunni di Iran. Ya Allah, 1 juta Sunni. Di Iran itu rata-rata dulunya adalah pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ketika saya menonton videonya siapa itu, yang ada translatornya, orang berbicara tentang kalau itu berkiblat atau bermazhab kepada Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Tapi kenapa melupakan sejarah-sejarah kelam ini? Bahwa saudara-saudara kalian dibantai oleh Syiah. Ya Allah. Syiah itu benci kepada Imam Syafi'i. Benci, bukan cuma ke Imam Syafi'i. Abu Bakar, Umar, Utsman dibenci, dibantai, dibunuh-bunuhi. Ini sejarah ini. Ya, tidak perlu saya bacakan semua teman-teman, karena terlalu banyak ini ya. Pada tahun 2011, ini saya langsung baca ke paling terbaru biar kalian melek sejarah. Pada tahun 2011 Masehi, Syiah Alawiyah dan kawan-kawannya membunuh 200.000 Sunni di Syria. Allahu Akbar. Ini apa-apaan ini? Apakah kalian belum melek kepada sejarah ini, teman-teman? Kenapa kalian begitu getolnya menganggap bahwa membantu dengan alasan kemanusiaan? Syiah Iran tidak punya rasa kemanusiaan terhadap Sunni. 200.000 dibunuh dalam jangka waktu berapa lama itu? Kalian tahu sejarahnya? Komen di bawah. Tiba-tiba apa alasan Daulah Khomeini menggelontorkan dana 1 triliun lebih setiap tahun kepada Ismail Hani? Alasannya apa? Kalau memang Ismail Hani ini berkiblat atau bermazhab kepada Imam Syafi'i, pastilah dia akan dibenci. Tidak akan mau orang-orang Syiah Rafidah untuk memberikan uang kepada mereka. Kalau tidak ada maksud terselubung ibadah, teman-teman. Membunuh Sunni adalah ibadah bagi mereka. Siapa mereka? Yaitu Syiah Rafidah. Jadi sangat-sangat wajar ada orang yang menaruh kecurigaan terhadap Ismail Hani atau mereka ini akidahnya terkontaminasi, atau mereka ini dimanfaatkan, atau mereka ini malah sebagiannya orang-orang Syiah Rafidah. Ini sangat diwajarkan karena tidak ada yang namanya Syiah Rafidah menganggap kita itu saudara. Darah kita itu halal bagi mereka. Benar-benar halal. Silahkan kalian beropini dan tuangkan pemikiran kalian di bawah ini. Karena ingat, semua yang saya sampaikan ini adalah data dan fakta sejarah. Kalau kalian ingin membantah video ini, monggo gunakan fakta sejarah. Karena sejarah yang sebenarnya Al-Imam Syafi'i melaknat orang-orang Syiah dengan laknatan yang tidak pernah beliau ucapkan kepada kaum yang lain. Tidak ada manusia terjahat di muka bumi atau di dunia selain Syiah Rafidah. Itu saja dari saya. Apabila ada yang salah di video ini, saya mengucapkan minta maaf, dan itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.